mereka negara-negara tetangga yang mencontoh kita itu tidak sekomplit atau tidak sekomprehensif bagaimana Indonesia melakukan naturalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tim nasional tercinta kita, Garuda. Nah, kali ini kita sedikit kembali membahas tentang naturalisasi. Dan tentunya kita tidak lagi terjebak pada pro kontra karena sudah usai masalah pro kontra naturalisasi, tapi kita lebih kepada step ke depannya berkenaan dengan naturalisasi atau apa yang bisa kita lihat dari perkembangan timnas kita berkenaan dengan naturalisasi. Tapi sebelum ke sana, saya sedikit kembali tarik ke belakang ngomongin soal Sintayong, Coach Justin. Sedikit aja ya, sedikit aja saya ngambil porsi dari video ini di depan. Ketika kemarin saya pasca posting tentang pernyataan Coach Justin bahwa dia tidak akan mengomentari atau membahas tentang Sintayong di semua akun sosial medianya, dan kemudian saya mengatakan saya menyayangkan dengan itu, karena saya berpegang pada selama tidak menyerang personal di negara yang demokratis, saya pikir semuanya berhak untuk berpendapat selama itu ditujukan untuk kebaikan dan kemajuan tim nasional kita. Karena kritikan masukan itu sebenarnya harusnya hal yang biasa. Tetapi ada komentar di video tersebut yang menyatakan malas mendengarkan karena dinilai saya sama pelin-pelannya dengan Coach Justin. Enggak lah, saya tetap mendukung. Bahkan saya kalau mau secara spesifik bilang Erick Thohir lah atau Sintayong, saya tetap mendukung tim ini. Saya tetap mendukung tim ini. Jadi para pejuang yang memajukan timnas, karena kalau ngomong soal pembuatan, pencapaian, pembangunan kultur itu nggak bisa dicapai dalam setahun 2 tahun, itu bisa bahkan bisa 5-10 tahun, itu masih dalam proses membangun kultur sepak bola. Jadi saya pikir tim ini harus tetap solid ya, baik Erick Thohir, Sintayong maupun seluruh tim, terutama nanti yang saya akan bahas yaitu berkenaan dengan naturalisasi ini. Sehingga saya kembali meluruskan tadi yang bilang bahwa saya belum banda, saya tetap konsisten untuk mendukung tim ini. Dan yang saya bicarakan kemarin itu lebih justru merangkul semua elemen ya, termasuk Coach Justin juga gitu ya, yang memang siapapun lah yang peduli terhadap timnas dan tidak berpretensi untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan timnas, tidak mencari jabatan, tidak mencari perhatian, eh, pokoknya tidak untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang golongannya gitu ya, tapi lebih kepada untuk kepentingan timnas, untuk kepentingan Indonesia. Saya pikir harus kita rangkul semuanya. Saya cuma menjembatani. Jembatan saya hanya memberikan analisis secara psikologis bahwa ada dua kategori dalam orang itu mempersepsi atau mengambil keputusan atau membuat pilihan, yaitu ada kategori yang berorientasi pada think dan kategori yang berorientasi pada feel. Kalau yang pakai pikiran itu ya keunggulannya dia fokusnya ke objek. Jadi dia tidak nyerang orang, tidak menyerang personality, tidak nyerang pribadi, tidak nyerang karakter. Yang diserang ya gagasannya, kinerjanya yang diserang itu. Jadi lebih ke objeknya, bukan ke subjeknya. Itu cuman kekurangannya kadang tidak peka. Eh, Dia kurang memperhatikan sisi subjek atau sisi orangnya. Jadi eh, agak kering lah ya. Nah, kalau kemarin dalam konteks Coach Justin, saya contohkan Coach Justin lebih condong ke situ gitu loh. Meskipun setiap orang tuh ada preferensi think dan feel sekaligus dua-duanya, hanya porsinya lebih besar yang mana. Nah, sementara yang eh, cara atau preferensinya lebih ke feel atau perasaan, yaitu yang akan lebih cepat atau mudah merasa ya, feel-nya peka atau bahkan kadang tersinggung. Karena yang dia perhatikan orang, subjek. Maka biasanya orang-orang yang kayak begini lebih peduli kepada orangnya. Sehingga kadang jeleknya terjebak pada like and dislike. Jadi kalau sudah suka ke orang, apapun yang diomongkan sama dia, benar atau salah, bahkan salah sekalipun, dia akan membelanya. Tapi kalau tidak suka pada seseorang, meskipun kadang dia berkata benar, menyampaikan kebenaran, ya tetap
akan dicari celah dan tidak setuju dengan kebenaran itu ya, karena orientasinya ke orang, ke subjek, bukan ke objeknya. Kalau ke objeknya ya tanpa melibatkan banyak berperasaan ya, lebih ke gagasan, ide, kinerja kayak begitu. Nah, ini perbedaannya dalam menyikapi. Dan ini bukan pelin-pelan, preferensi orang memang begitu. Nah, beberapa orang yang mungkin barangkali saja memperhatikan saya, ataupun mungkin Sintayong, Coach Justin, Erick Thohir, memperhatikan person, subjeknya ya, mungkin preferensinya atau bagaimana cara dia membuat pilihan, mengambil keputusan dengan menggunakan feel atau perasaan. Dan itu sah-sah saja. Jadi mengatakan saya pelin-pelan, ya mungkin bisa jadi preferensi yang digunakan feeling, lebih ke subjek, ke orang, kayak gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, sah-sah saja, silakan aja berkomentar seperti itu. Cuman saya sekarang lebih berupaya untuk bagaimana seluruh elemen yang mendukung timnas kita, termasuk netizen, supporter itu menyatu gitu. Kecuali yang memang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau segelintir kelompoknya ya, yaitu yang pastinya layak lah nggak kita rangkul lah itu, kita keluarkan aja. Nah, yang begitu. Nah, kembali lagi ke naturalisasi ya. Sudah usai kita bahas itu, kita ke naturalisasi. Ngomong-ngomong naturalisasi, ini saya akan bahas satu step lebih maju lah ya, bukan soal pro kontra, itu udah usai, karena semoga saja ini dengan perkembangan timnas yang semakin bagus, kita ke arah pro semuanya ya. Kalau saya secara pribadi udah nggak ada masalah ini. Saya tidak setuju dengan naturalisasi. Saya sangat setuju dengan upaya ini. Toh juga Erick Thohir dan PSSI secara keseluruhan ini juga konsisten, selain ada upaya naturalisasi yang akhirnya mengatrol, membuat competitiveness di dalam tim itu tinggi, sehingga pemain lokal juga terpacu, juga pengembangan timnas secara organik ya, dari kampung, dari desa, liga-liga di desa, bahkan termasuk tim sepak bola wanita kita, futsal, sampai pada e-sport, itu semuanya dikembangkan kan sekarang dengan sangat baik sampai sejauh ini. Dan vibes-nya naturalisasi itu sangat positif. Kalau enggak, nah ini yang ingin saya bahas, yaitu kita itu sudah menjadi trendsetter. Dan kita itu layak bangga. Kalau saya sendiri secara pribadi bangga banget. Artinya sekarang kita merasakan bahwa upaya yang dilakukan oleh PSSI dengan naturalisasinya itu jadi trendsetter sekarang, terutama di kawasan Asia Tenggara. Malaysia ikutan, Vietnam ikutan, Filipina, Singapura. Meskipun mereka mungkin 1-2 orang sudah ada lah pemain-pemain keturunan atau pemain yang dinaturalisasi karena tinggal lama di liga mereka ya. Tapi kan dulu bukan menjadi sebuah kebutuhan atau dianggap bukan aset ya, dianggap bukan aset. Artinya dianggap orang lain yang karena kebutuhan ya kita naturalisasi 1-2 orang. Selebihnya kebanggaan buat mereka itu kalau memainkan pemain lokalnya gitu ya. Dan dulu naturalisasi tidak dianggap atau dipandang sebelah mata. Tapi sekarang jadi trendsetter. Bahkan naturalisasi kita itu yang paling ideal kalau saya lihat di kawasan Asia Tenggara. Karena apa? Ada banyak yang bikin upaya yang dilakukan oleh PSSI ini bikin jealous gitu loh. Buat tim-tim di Asia Tenggara. Jealousnya apa? Naturalisasi kita yang pertama sangat ketat berdasarkan standar harus ada darah Indonesia. Ya, jadi kalaupun ada 1-2 orang, yaitu kalau sudah teruji secara nasionalismenya, artinya tinggal di sini lama, membela menyatakan komitmen, terus mau tinggal di sini ya sudah, itu oke, artinya nasionalismenya udah kuat. Nah, berbicara tentang nasionalisme ini, itu yang juga satu poin lagi yang bikin negara tetangga kita itu pada jealous. Mereka itu kalau menaturalisasi masih model kebutuhan seperti zaman dulu, bahwa manusia-manusia yang dinaturalisasi ini seperti faktor produksi. Jadi kayak barang, jadi setara dengan apa, dana, uang setara dengan barang, setara dengan produknya, setara dengan itu. Jadi masih sama kayak zaman-zaman dulu ketika menaturalisasi ya. Jadi masih memperlakukan mereka sebagai faktor produksi, tapi di Indonesia tidak. Mereka ini udah di set up, artinya secara pemikiran, mindset, perspektif kita
masyarakat Indonesia sudah di set up bahwa mereka ini yang dinaturalisasi itu adalah anak-anak Indonesia yang kebetulan lahir memang tidak di sini, besar tidak di sini, tapi mereka berkeinginan untuk kembali ke tanah leluhurnya. Nah, dengan mindset itu, kalau kita ngomong nasionalisme, itu tidak bisa diragukan. Dan itu terlihat dari sepak terjang para pemain ini, mulai dari apa yang dia katakan, speech, ketika mereka diwawancarai di berbagai media, bahkan ketika mereka berada di Eropa sana, rasa cinta mereka. Begitu juga dulu ya, kalau tidak salah itu Justin Hubner, Nathan ketika dipanggil, mereka udah sampai ke Belanda sana. Mereka bersedia loh kembali lagi ke waktu itu di mana ya, di Qatar ya. Kembali lagi mereka untuk bermain. Nah, itu luar biasa. Ada yang baru datang, tergopoh-gopoh langsung dari bandara langsung ke lapangan, luar biasa. Dan ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara tetangga kita, nasionalisme. Bahkan untuk indikasi-indikasi yang paling eh, melekat lah ya, kayak identity, kayak lagu nasional gitu. Ketika di awal pertandingan kan biasanya ada national anthem ya dari masing-masing negara yang akan bertanding. Pemain timnas kita itu mereka menyanyi loh. Meskipun tetap kadang ada yang salah atau apa, tapi mereka itu menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari rasa cinta. Ini yang bikin jealous, kemarin sempat juga Malaysia jealous. Pemain-pemain mereka tidak ada yang hafal lagu negara mereka. Untuk pemain kita masuk sebagai warga negara aja, mereka udah menghafalkan lagu itu. Dan menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya. Nah, itu yang kita tidak bisa ragukan tentang nasionalisme mereka, tidak bisa kita ragukan. Dan ternyata kita jadi trendsetter. Sayangnya mereka negara-negara tetangga yang mencontoh kita itu tidak sekomplit atau tidak sekomprehensif bagaimana Indonesia melakukan naturalisasi. Jadi mereka masih parsial. Kalau ibaratnya mereka melihat perilaku dan kemudian mencontoh, masih di level imitatif. Jadi menduplikat perilakunya, tapi tidak tahu esensi di dalamnya gitu. Kalau Indonesia sudah melakukan tidak hanya ritual perilakunya, tapi esensi di dalamnya tentang naturalisasi itu udah khatam Indonesia ini. Dan itu yang sulit dicontoh oleh negara lain. Nah, ini yang saya maksud tadi, kenapa saya ingin membahas naturalisasi di step yang jauh lebih maju ke depan. Karena naturalisasi yang kita lakukan ini belum bisa dicontoh oleh negara tetangga kita. Begitu kira-kira. Terima kasih sudah menonton. Tonton terus ya video-video dari Rudi Cahyo TV. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.